Nah teman-teman, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana cara penanganan anak ayam yang baru menetas sampai usia 1 bulan atau 30 hari. Sekarang kita membahas tentang pembesaran anak ayam usia 1 bulan sampai dengan usia 3 bulan. Nah, di fase ini saya sebut sebagai fase masa pembesaran pertama, yaitu di usia 1 bulan sampai dengan usia 3 bulan, teman-teman. Di fase ini juga tidak kalah penting, ada beberapa hal-hal yang perlu kita harus perhatikan secara khusus agar anak ayam yang kita pelihara tentunya bertumbuh dengan sehat dan maksimal, teman-teman. Lalu hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di masa usia pembesaran di usia 1 sampai 3 bulan? Yuk tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Hernugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm, channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Nah teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara penanganan anak ayam yang baru menetas hingga berusia 30 hari, sekarang kita berlanjut bagaimana cara merawat anak ayam usia 1 bulan atau 30 hari hingga usia 3 bulan ya teman-teman. Nah, ini saya sebut sebagai fase pembesaran pertama. Untuk fase pembesaran kedua itu di usia 3 sampai 5,5 bulan atau 6 bulan ya. Jadi ini akan dibahas di video selanjutnya nanti. Sekarang kita bahas di fase pembesaran pertama usia 1 sampai 3 bulan teman-teman. Pertama dari segi pakan ya teman-teman. Setelah kemarin di usia 0 sampai 30 hari kita menggunakan pakan yang berprotein tinggi, jadi kita mengutamakan protein. Kini di usia 1 bulan kita berganti ke pakan yang tidak terlalu tinggi protein tetapi juga berisi beberapa nutrisi-nutrisi yang tentunya dibutuhkan untuk anak ayam kita. Di antara lain ada zat besi, ada kalsium, mineral, juga ada kandungan-kandungan serat kasar yang baik supaya pertumbuhan anak ayam kita tidak terlalu berlebihan atau obesitas ya. Pakan yang terlalu tinggi protein di fase ini tidak terlalu dibutuhkan karena pakan yang berprotein tinggi tentunya juga akan menimbulkan lemak ya. Jadi untuk ayam hobi, pakan yang menghasilkan lemak ini tidak terlalu bagus ya, tidak diutamakan karena nanti ketika ayam itu dewasa perawatannya akan lama dan susah teman-teman. Jadi kita berganti ke pakan yang proteinnya sedikit lebih rendah tetapi juga ada kandungan-kandungan nutrisi lainnya yang seperti tadi saya paparkan, seperti kalsium, mineral, zat besi, serat, dan lain-lainnya. Nah, biasanya saya pakai Fur 591 teman-teman. Ini memang pakan yang dikhususkan untuk ayam hobi ya teman-teman, untuk pembesaran ayam hobi. Jadi gunakan pakan 591 di usia 1 bulan sampai dengan 2 bulan teman-teman. Sampai dengan 2 bulan. Boleh 2 bulan atau 2,5 bulan ya teman-teman. Nah, ini kita kasih pakan 591 kering ya teman-teman, kering. Jadi harus disediakan minuman juga yang cukup agar supaya anak ayam itu tidak kekurangan cairan di dalam tubuhnya teman-teman. Nah, boleh untuk minuman teman-teman menggunakan air bersih, vitamin, juga jangan lupa teman-teman kasih asupan obat juga ya teman-teman. Mungkin obat untuk snot, untuk cekrek atau ngorok dan lain-lainnya. Nah, fungsi obat ini untuk mencegah teman-teman. Jadi kita tetap harus mencegah karena kita tidak tahu pertumbuhan bibit penyakit di dalam tubuh ayam ya. Jadi kita
hanya mencegah, walaupun ayam kita sehat, kita hanya mencegah. Jadi kita gunakan dosis yang ringan saja. Itu dicampur di minuman teman-teman, biar pemberiannya nanti mudah dan gampang. Nah, ini diselang-seling aja, vitamin, air bersih, lalu obat, air bersih, vitamin lagi, air bersih, nanti obat, air bersih. Obatnya ndak usah terlalu sering juga ndak masalah. Ini fungsinya hanya untuk mencegah ya, sampai usia 2,5 bulan, 2 bulan atau 2,5 bulan teman-teman. Lalu nanti kalau sudah usia 2 atau 2,5 bulan lagi, kita juga berganti pakan lagi teman-teman, berganti pakan lagi. Jadi dari pakan kering pindah ke pakan basah teman-teman. Ini fungsinya untuk apa? Karena gini, kalau kita terus-menerus menggunakan pakan kering di suhu yang mungkin sedang musim panas, lalu kita sediakan air yang banyak di dalam kandang itu, nanti ayam itu bisa terlalu banyak minum, nanti menimbulkan efek yang tidak bagus juga. Bisa ayam teman-teman mengalami pilek, jadi keluar cairan dari hidung ya. Ini tidak bagus juga teman-teman. Jadi pakan itu kita bikin basah, dan minuman kita batasi teman-teman, kita batasi. Karena terlalu banyak cairan di dalam tubuh ayam pun juga kurang bagus teman-teman. Nah, dalam perpindahan pakan kering ke pakan basah, teman-teman juga harus bertahap ya. Jadi tidak langsung harus ayam itu makan pakan basah. Kadang-kadang ada yang tidak langsung doyan ya, tidak langsung mau makan pakan basah dari pakan kering. Jadi teman-teman harus bertahap, sediakan pakan kering dan pakan basah, atau bisa teman-teman kasih sedikit pakan kering, lalu juga dikasih sedikit pakan basah. Nanti kelamaan dia juga akan mau memakan pakan basah. Nah, pakan basah ini juga harus memiliki komposisi yang sama dari pakan kering sebelumnya teman-teman. Jadi jika sebelumnya memakan FUR 591 kering, selanjutnya dalam proses perpindahan ke pakan basah ini teman-teman juga pakai FUR 591 dulu. Hanya saja bedanya sebelumnya dikasihkan kering dan sekarang dibasahi. Nah, ini adalah proses-proses dia dari pakan kering ke pakan basah. Kita harus bertahap, jadi tidak langsung berpindah total ya. Jadi biar menjaga anak ayam itu nafsu makannya tetap tinggi, tetap ada. Nah, ketika nanti pakan perpindahan dari pakan kering ke pakan basah udah bisa, dia udah lahap makannya, teman-teman di usia 2,5 bulan itu wajib diganti pakan pembesaran yang lainnya. Jadi teman-teman kasih pakan campuran, pakan pembesaran. Kalau saya biasanya pakai campuran dedak padi, lalu jagung, lalu fur, lalu juga mineral dan kalsium, dan juga tambahan vitamin lainnya ya teman-teman. Diaduk, dikasihkan jadi satu, nanti baru dipakanin ke ayam. Nah, di fase ini, perpindahan pakan ini, teman-teman perlu juga kasih obat cacing untuk anak ayam teman-teman semua. Kita enggak tahu kan kalau ayam kita cacingan apa enggak, atau ada bibit cacing di dalam tubuh ayam kita atau enggak. Tapi alangkah baiknya anak ayam teman-teman dikasih obat cacing. Jadi biar nanti ketika sudah berpindah ke pakan basah itu nanti akan nafsu makannya tetap akan tinggi, jadi tidak mengganggu pertumbuhan anak ayam teman-teman semua ya. Jadi wajib dikasih obat cacing di usia 2,5 bulan, lalu berganti pakan campuran untuk pembesaran. Nah, pakan ini juga diperuntukkan untuk sampai usia 5,5 atau 6 bulanan teman-teman. Jadi ini nanti akan sampai di usia 6 bulan pakan basah campuran ini yang tadi saya sebutkan, antara campuran dedak padi, jagung, fur, mineral kalsium, dan vitamin-vitamin lainnya. Nah, itu untuk pakan ya teman-teman. Lalu untuk vaksin. Nah, di usia 3 bulan ayam itu wajib divaksin
wajib vaksinasi untuk tahap kedua. Itu untuk ND dan IB-nya ya. Kalau fase pertama teman-teman pakai ND dan IB, tahap kedua di usia 3 bulan. Ayam teman-teman divaksin ulang atau revaksin atau tahap kedua. Jadi biar anak ayam teman-teman itu lebih kebal juga, imunitasnya lebih tinggi, lalu antibodinya juga lebih tinggi. Teman-teman bisa juga kasih vaksin, masukkan vaksin AI, avian influenza atau flu burung ya, atau aratan yang biasa teman-teman sebut. Nah, di usia 3 bulan sudah boleh ayam itu diinjek ya, di vaksin suntik sudah boleh. Jadi boleh teman-teman memasukkan vaksin AI. Nah, setelah vaksin teman-teman juga sama harus perlu asupan vitamin agar supaya merangsang antibodinya supaya lebih tinggi lagi. Jadi ketika ayam teman-teman divaksin nanti tidak drop. Nah, ini untuk vaksinasi ulang di usia 3 bulan ya teman-teman. Nah, lalu anak ayam teman-teman juga jangan sampai tidak kena sinar matahari ya di usia ini. Di usia ini juga matahari penting. Jadi teman-teman kalau ayamnya di dalam kandang tidak terkena sinar matahari langsung, teman-teman wajib keluarkan dari kandang biar dia berjemur. Tidak tiap hari tidak masalah kalau memang waktunya kurang banyak. Jadi kalau waktunya tidak luang teman-teman 3 hari sekali juga cukup, tidak masalah. Itu untuk pertumbuhan kulit, juga untuk bulu juga bagus, sinar matahari itu sangat penting. Nah, lalu di usia 3 bulan ini teman-teman, di usia 3 bulan akhir, anak ayam teman-teman harus dilatih umbar los. Nah, jika sebelumnya ngikut induknya atau di dalam box udah disapih dari awal, anak ayam teman-teman ini juga perlu diajari umbar los karena ayam aduan ini teman-teman juga harus memiliki otot-otot yang kuat ya. Jadi sedari dini harus kita latih supaya dia beraktivitas liar seperti di alam yang semestinya, seperti di alam liar yang semestinya. Jadi biar otot-otot anak ayam teman-teman semua terbentuk sejak dini. Jadi nanti ketika sudah dewasa, teman-teman pola perawatannya tidak terlalu memakan waktu, karena biasanya ayam yang dari kecil sampai besar sampai dewasa itu full box, nanti perawatannya akan lama teman-teman, akan lama. Jadi di usia 3 bulan anak ayam teman-teman harus dilatih umbar los. Jadi harus dilatih mandiri ya teman-teman, harus dilatih mandiri. Jadi mungkin ditaruh di kandang yang luas, yang mungkin ada rerumputan, ada pasir, biar dia kipu, biar dia beraktivitas bebas. Nah, ini bagus untuk pembentukan otot dan tulang juga teman-teman. Jadi apa yang dia butuhkan di dalam tubuhnya dia bisa cari sendiri di lingkungan umbaran los tersebut. Nah, saya rasa cukup demikian untuk cara merawat anak ayam di usia 1-3 bulan. Jadi fase pembesaran pertama ya teman-teman. Dari pakannya teman-teman juga harus terpenuhi, jangan hanya protein, kalsium, mineral, zat besi, serat juga harus tercukupi. Lalu obat cacing juga sudah mulai masuk agar pencernaan anak ayam teman-teman itu lancar dan nafsu makan juga tetap tinggi. Lalu vaksinasi tahap kedua agar antibodi atau imunitas anak ayam teman-teman itu semakin bagus. Juga bisa memasukkan vaksin varian baru, contohnya AI, avian influenza atau flu burung atau aratan sudah boleh masuk di usia 3 bulan karena sudah bisa diinjek atau disuntik. Lalu juga anak ayam teman-teman juga dilatih umbar los agar bisa menyesuaikan terhadap lingkungan dengan cuaca, juga dalam pembentukan otot, pelatihan sejak dini agar supaya nanti di usia dewasa perawatannya tidak terlalu menyita waktu, tidak terlalu memakan waktu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa untuk nonton video yang selanjutnya, cara merawat anak ayam usia 3-6 bulan. Ini juga tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Tunggu saja videonya. Oke, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.